Jadi teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam mempelajari terkait materi kuliah hari ini, yaitu mekanika tanah atau ilmu tentang perilaku struktur tanah gitu ya. Nah, ada baiknya kita akan coba lihat kasus atau studi kasus jembatan Cisomang. Ini bisa jadi referensi dan lesson learn atau pembelajaran bagi kita terkait dengan struktur jembatan dihubungkan dengan perilaku struktur tanah atau geotekniknya. Nah, teman-teman mungkin kalau yang belum tahu atau belum pernah dengar, jembatan Cisomang ini berada di jalan tol Jakarta-Bandung ya, di ruas Cipularang. Nah, itu tahun 2016 itu sempat ditutup karena ada pergeseran struktur pilar. Nah, ini teman-teman mungkin ada yang sudah belajar terkait jembatan, ada yang belum. Jadi bentuk dari jembatan Cisomang seperti ini kalau saya bacakan ya, tipenya adalah pre-stressed concrete girders. Dia simple beam itu berarti tumpuannya sederhana, ada sendirol, dan juga ada yang continuous integral. Continuous itu berarti satu sisi ini dia menerus. Dia tidak ada tumpuan perletakan di bawahnya, dia menerus. Ada beberapa dia yang simple beam hanya sendirol gitu ya. Nah, kalau menerus ini berarti gaya-gaya dalamnya juga lain nantinya. Kemudian panjangnya dia 253,127 meter. Jumlah pilar dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nanti sisi kiri dan kanan adalah abutment atau kepala jembatan. Oke, kemudian pondasi di bawah pilar-pilar ini itu ada pondasi, pakainya adalah borpel. Nah, ini teman-teman nanti belajarnya di teknik pondasi, jenis-jenis pondasi dalam. Kan ada pancang, ada borpel. Nah, nanti kalau tertarik, saya juga ada videonya, silahkan bisa dilihat kalau mau mendahului pembelajaran, tidak apa-apa untuk pengetahuan. Nah, ini pakai borpel diameternya 1,2 sampai 1,5 dan 1,5. Ada yang 1,2 meter, ada yang 1,5 meter, cukup gede. Kemudian kedalamannya sekitar 30 sampai 33 meter. Nah, ini sebenarnya sudah cukup dalam di bornya. Nah, ternyata ini pada tahun 2016 ini terjadi pergeseran dari struktur pilarnya. Kira-kira penyebabnya apa? Pergeserannya nggak main-main ya, bisa sampai 58 cm. 58,5 cm. Nah, ini coba kita lihat videonya. Ini video pemberitaan dari media TV yang menggambarkan kejadian pada waktu itu. Nah, ini mungkin karena 5 menit nanti akan saya cepatkan mungkin beberapa poin-poin penting gitu ya. Ini cukup mengganggu arus lalu lintas dari Jakarta, Bandung, dan sebaliknya karena ini salah satu urat nadi utama ya jalan tol ini. Ada jalan alternatif, jalan nasional tapi cukup sempit dan berkelok-kelok. Nah, ini cukup mengganggu arus lalu lintas barang dan manusia. Nah, ini pergeserannya merusak nih. Ini padahal hanya di bagian atasnya. Nanti kita lihat di bagian bawah ini banyak yang terjadi retak. Ini kondisinya hanya boleh dilewati waktu itu kendaraan kecil, golongan 1 dan bis. Yang kendaraan berat semua dialihkan atau dipindahkan ke ruas lain. Jadi yang kena ini ya, sebelah kiri ini tidak, tapi yang sebelah kanan. Nah, ini kondisi pada waktu itu gitu ya. Kemudian ini juga perbaikannya yang dilakukan, nanti kita akan bahas ini material apa yang dilakukan apa. Nah, ini kan retak nih, retak yang ditutup pakai grouting. Nah, ini juga nanti alternatif perbaikannya akan saya coba perlihatkan. Hari ini, nah ini kondisi malam hari, pengaturan ya karena tidak boleh masuk yang kendaraan di luar golongan 1. Oke, mungkin itu terkait dengan videonya. Saya akan lanjutkan, kira-kira penyebabnya apa? Nah, ini yang menarik karena hubungannya dengan mata kuliah kita kali ini.
Jadi diberitakan waktu itu di bulan Desember 2016 terjadi pergeseran pada jembatan Cisoma. Nah, pergeserannya adalah di struktur pilar yang cukup ekstrim ini ya, di pilar P0, P1, dan P2. Ini P0 18 cm, P1 30 cm, P2 55 cm, 55,8, hampir 56 cm. Kira-kira penyebabnya apa? Ternyata setelah diselidiki dan dianalisa, bahwasanya di dalam bagian bawah tanah itu ya, ini struktur geologi tanah ini ternyata ada satu material yang namanya clay shale. Sejak saat itu, mungkin sebelumnya juga sudah terkenal, clay shale ini adalah momok bagi kita seorang teknik sipil atau orang yang berkecimpung di dunia konstruksi, terutama di bangunan bawah atau geoteknik. Kenapa dia menjadi momok? Nah, ini kita lihat ya. Ini kalau kita nanti belajar mekanika tanah, nanti kita akan melakukan pendidikan tanah seperti ini. Kalau ini kan dibor nih, sehingga kita ketahui bagian mana atau konfigurasi tanahnya seperti apa, gitu kan. Nah, ini kan ada tanah breksi, ini cukup kuat nih. Tuff ini juga kuat. Ini timbunan, bawahnya ada tuff, kemudian ada breksi, weather breksi, kemudian ini breksi. Nah, breksi ini kuat nih. Di sini juga ada breksi, tuff, timbunan. Ini cukup kuat, tapi di tengah ini ternyata ini adalah clay shale. Jadi clay shale ini apa? Clay shale ini sebenarnya material tanah juga atau material geoteknik. Dia sebenarnya kuat dan stabil apabila dia dalam kondisi terlindungi. Dalam artian dia terkekang di dalam tanah gitu ya. Tapi kalau dia terekspos oleh air, ini kan ada sungai nih di sini. Antara P2 P3 ini ada sungai. Terekspos oleh air ataupun udara, dia seketika, tidak dalam jangka waktu hitungan tahun, mungkin bulan, bisa minggu, kekuatannya drop atau turun seketika. Nah, inilah yang memicu terjadinya gerakan longsoran. Nah, ini titik-titik ini adalah bidang longsor. Nanti teman-teman akan belajar namanya bidang longsor seperti apa, cara mencari seperti apa. Karena di sini cukup berat, ada timbunan dan lain sebagainya, sedangkan kondisi tanah di sini lemah akibat intrusi air dan udara, sehingga clay shale ini mengalami perlemahan. Nah, ini bulan-bulan Desember kan cenderungnya banyak hujan dan kondisi tanah adalah cenderungnya basah. Ini terjadi pergerakan arah tanah ke arah kanan. Nah, sehingga P0, P1, P2 ini bergerak cukup ekstrim. Gitu ya. Nah, ini yang terjadi di bawah jembatan Cisoma. Oke. Kita lihat. Ini beberapa konfigurasi jembatannya tadi ya. Jadi dari ini abutmen 1, sini abutmen 2, arah Bandung, ini arah Jakarta. Kemudian pilar ada P0 sampai P5, jadi ada 6 pilar. Tingginya bervariasi, paling ekstrim ada di tengah P2 dan P3 ini sekitar 42,8 meter. Dan ini P4 yang paling ekstrim, P4 ini 46. Tapi nanti yang bergerak adalah P0, P1 dan P2 akibat tadi adanya longsoran ke arah kanan gitu ya. Ini data yang didapat dari hasil pengukuran. Nah, teman-teman sudah belajar mungkin nanti ilmu ukur tanah pakai alat teodolit gitu ya, pakai alat robotik. Nah, waktu itu ini ditembak pakai robotik total station yang diletakkan di masing-masing pilar. Dia nembak 1 kali 24 jam ditembak terus arah pergerakannya. Nah, ini didapatkan pada waktu itu paling ekstrim. Kondisinya adalah di tanggal, ini ada 3 Januari, 9 Januari, 24 Januari gitu ya. Paling ekstrim di 24 Januari ini terpantau dia paling ekstrim di 55,8. Nah, ini kan terjadi penaikan. Dalam hal ini berarti adanya gerakan longsor tanah yang harus segera ditanggulangi. Kalau tidak dalam waktu mungkin ini 2 minggu saja pergerakannya sudah lumayan besar, 1 cm sekitar. Sehingga pada waktu itu coba untuk diantisipasi atau ditanggulangi kira-kira dengan apa. Nah, kita akan kenalan dulu yang namanya clay shale. Jadi ini salah satu material dari tanah. Nah, ini material clay shale, bisa rekan-rekan atau teman-teman lihat. Di kanan ini adalah kondisi clay shale yang kondisinya baru saja terekspos.
Jadi dia mungkin tidak tertimbun tapi baru saja ini dilakukan penggalian sehingga terekspos atau terpapar udara dan air gitu ya. Awalnya seperti ini. Dia seperti batu keras. Retakannya cukup dikit, tapi kalau kita biarkan, ini tidak ada jangka waktu yang lama. Kemungkinan hanya seminggu, dia akan istilah bahasa Jawanya sih moprol gitu ya. Dia akan hancur dengan dirinya sendiri. Tanpa dilakukan kita pakai alat berat ataupun pakai apa, dia akan hancur dengan dirinya sendiri akibat adanya ekspos air dan udara tadi. Dalam waktu yang tidak lama lagi, dia akan menjadi semacam pasir butiran seperti ini. Ini cukup ekstrim ya, rekan-rekan. Maksudnya sebenarnya proses geologis ini kan cukup lama, jutaan tahun kadang berlakunya. Tapi khusus untuk material ini, dalam waktu sebulan bisa jadi seperti ini. Material pasiran seperti ini. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Ini pernah saya dapatkan juga material clay shale ini di beberapa timbunan jalan gitu ya. Pas saat itu saya survei ke lapangan, saya dapatkan. Ini coba kita play. Ini teman-teman bisa perhatikan dia seperti apa. Nah, ini kayak gini. Ini awalnya batuan yang tadi saya sampaikan. Ini saya coba bongkar pakai jari saja bisa. Ini baru diletakkan sekitar 1 minggu menurut informasi dari yang bersangkutan drop material untuk timbunan jalan. Nah ini kalau di jembatan tadi sangat-sangat merugikan pondasi kita. Nah ini kita lihat kerusakannya seperti ini teman-teman. Tadi yang bergerak P0, P1, P2 paling besar di P2 55,8. Ini kalau secara statika struktur atau mekanika teknik. Nah ini saya sampaikan tadi, jembatan ini ada yang sistemnya simple beam dan kebetulan yang di jembatan utama ini adalah continuous. Dia monolit. Antara abutmen sampai abutmen kanan dia satu kesatuan struktur. Sehingga kalau ada gerakan longsoran, nah ini seperti didesak ke arah kanan gitu ya, 55 cm. Maka responnya adalah karena ini struktur atasnya kaku, nah yang kalah adalah pilarnya. Nah pilar sini nanti tertekuk. Ibaratnya kayak seperti terjadi deformasi. Nah, di sini terjadi tension crack atau retak karena tarik. Nah, mungkin teman-teman belajar beton, material beton. Beton itu sangat bagus kalau dia dalam kondisi tertekan, tapi sangat lemah kalau dia kondisinya adalah tarik. Nah, ini terjadi tarik di sini, sehingga retak. Demikian halnya juga di sebelah sini, karena dia ada bentuk seperti ini, di sini juga terjadi tension crack. Ini untuk yang agak pendek, dia juga terjadi tension crack. Untuk yang P0 ini juga terjadi tension crack. Nah ini dilihat retakan-retakan pola retakannya ini menunjukkan dia adalah tension crack di area sini. Nah ini efek ketika dia didesak sekitar 55 cm. Nah kira-kira penanganannya seperti apa? Ini penanganannya cukup komprehensif, melibatkan berbagai macam disiplin ilmu, karena memang yang ditanggulangi bukan hanya pergerakannya, tapi sumber masalahnya juga. Nah, contohnya di sini yang pertama, kita melakukan penataan aliran sungai. Maksudnya di sini, ini aliran sungai yang tadi saya sampaikan, yang melewati antara P2 dan P3 tadi. Ini dicurigai dia merembeskan air ya ke sisi bawah dari si clay shale tadi, sehingga menyebabkan penurunan dari kekuatan clay shale, karena kita tahu tadi kalau terekspos air atau udara dia turun. Nah ini kita coba diversion, kalau kita ini biasanya ada diversion channel gitu ya, kita alihkan aliran sungai ini meskipun tidak kita tutup, tapi kita alihkan sehingga kalau ada banjir, ini kondisi bukan pada saat banjir ya, ada saat banjir dia akan lewat ke diversion channel ini, jadi kayak saluran pengelaknya lah. Nah sehingga nanti menghindari dari kondisi pilar P2 dan P3 kita. Selain itu di sini juga kita perkuat dengan struktur bronjong supaya tidak terjadi kikisan-kikisan di area pilar P2 P3. Ini dari segi kita menanggulangi dugaan penyebabnya, yaitu dari airnya. Nah ini kita berkolaborasi dengan biasanya ahli hidrologi dan hidrolika. Nah ini juga nanti jembatan sangat akan bersinggungan dengan beberapa ahli di luar bidang jembatan gitu ya.
Nah, penanganan kedua yaitu penanganan pergerakan dari tanahnya tadi. Kira-kira apa yang dilakukan? Waktu itu dilakukan adalah dengan pondasi bor dan frame baja. Pondasi bor ini, nah ini teman-teman bisa lihat, ini P2 ya, kemudian ini P3. Karena ini yang bergerak, ini dicoba untuk dihentikan gerakannya. Caranya dengan dipasang borpel di sisi sini, karena ini arah gerakan tanah tadi. Ini awalnya borpel ini hanya 20 biji di existingnya P2. Tapi karena ada pergerakan tadi, ini ditanggulangi hampir menggunakan 39 borpel diameternya 1,5 meter. Ini cukup mahal penanganan seperti ini. Ini bisa dapat satu jembatan mungkin kalau jembatan yang standar kecil gitu ya. Nah ini sangat-sangat mahal sekali biaya perbaikannya atau penanganannya. Memang ada baiknya kalau kita memang nanti tahu penyelidikan tanah terlebih dahulu, kondisi tanah dan sebagainya itu bisa diantisipasi lebih awal sehingga tidak ada lagi istilahnya kita melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi gitu ya. Nah ini juga diperkuat teman-teman dengan strating baja. Ini untuk menyatukan kiri dan kanan supaya kalau ini ada pergerakan dibantu oleh sebelah kanan ini. Oke. Ini yang untuk strukturnya. Kemudian juga ditambahkan yang namanya ground anchor atau angkur tanah. Ini fungsinya apa? Ini untuk menahan si bidang longsor. Tadi nanti teman-teman belajar terkait bidang longsor. Ini sudah dideteksi bidang longsornya di sini, sehingga dia menyebabkan arah pergerakan ke sana. Ini dicoba ditahan dengan cara dipaku. Nah, pakunya ini pakai angkur namanya. Ini dibor sampai kedalaman tertentu di luar dari garis bidang longsornya, kemudian digroting atau diisi dengan tulangan dan material beton mutu tinggi gitu ya. Nah ini nanti ketika sudah ditarik si strainnya ini kemudian dicor dengan grouting tadi. Harapannya ini bisa memperkaku dan mengurangi adanya efek bidang gelinjer ini. Oke. Kemudian penanganan berikutnya terhadap kolom-kolom yang mengalami keretakan dan juga perkuatan dari struktur kolom. Nah ini namanya adalah concrete jacketing. Jacketing sendiri yaitu menyelimuti kondisi kolom existing dengan penebalan beton dan perkuatan tulangan. Jadi teman-teman kalau belajar di Mektek untuk menaikkan momen atau gaya dalam, kapasitas momen gitu ya, itu kan salah satunya adalah dinaikkan inersia. Nah inersia kan tergantung dari luasan penampang. Nah awalnya seperti ini kita lakukan pembobokan sampai ketemu tulangan utamanya, kemudian tulangan utama terekspos, kita tambahkan penguat besi angkur ini. Setelah itu kita tambahkan tulangan di luarnya, barulah nanti dicor dengan beton kembali. Nah dengan harapannya apabila dimensinya naik bertambah, ini kekuatan dari kapasitas kolomnya juga akan naik gitu ya. Itu untuk kolom-kolom yang pendek tadi di P0 dan P1. Nah, nanti di P2 yang cukup tinggi kita lihat pakai apa perkuatannya. Nah, ini penanganan kelima atau yang terakhir di kolom yang paling tinggi P2 dan P3 tadi. Ini digunakan material yang namanya fiber reinforced polymer. Ini apa seperti apa? Nah, teman-teman mungkin kalau hobi sepeda atau hobi badminton kadang kan raketnya apa? Karbon gitu ya. Atau sekarang kalau sepeda itu bagian frame-nya dari apa? Saya dari karbon sehingga ringan tapi kuat gitu ya. Nah ini juga dimanfaatkan teknologi ini untuk perbaikan struktur dan perkuatan struktur jembatan. Nah salah satunya di kolom. Nah bahannya seperti ini ya, sebenarnya ada 3 ya. Ada yang jenisnya karbon yang hitam ini, kemudian ada yang aramid, kemudian ada yang glass. Nah perbedaannya apa? Nah ini teman-teman kalau lihat grafik tegangan-regangan baja kan seperti ini nih. Kekuatannya mungkin ini masih dalam KSI ya, sorry ya. Mungkin ini sekitar 300 sampai 400 MPa gitu ya. Nah gelas sendiri dia kekuatannya jauh lebih tinggi dari si baja. Aramid jauh lebih tinggi lagi dan paling tinggi adalah karbon. Ini bahkan sampai bisa 6 sampai 8 kali kekuatan dari si baja gitu ya. Sehingga ini dipandang cukup efektif untuk perkuatan. Metodenya ini ada retakan. Nah, retakan ini harus kita grouting atau kita tutup dulu terlebih dahulu. Nanti ada mungkin di materi atau mata kuliah beton bertulang bisa ditanyakan
atau nanti di perbaikan jembatan gitu ya, ini di grouting, retakan-retakan ini ditutup, disuntik dulu dengan material mutu tinggi. Setelah tertutup, barulah nanti di semacam di wrapping. Kalau kita biasanya nge-gym gitu ya, ada angkat besi supaya perut kita tidak cedera atau punggung tidak cedera, kita biasanya pakai stagen gitu ya. Nah ini sama prinsipnya, dia diperkuat dengan material fiber ini sehingga nanti ketika ada gaya yang bekerja dia jauh mempunyai kapasitas kekuatan yang lebih tinggi. Ini material ini cukup ringan sehingga mudah diaplikasikan, disesuaikan dengan bentuk strukturnya, tapi kekurangannya dia adalah cukup mahal dan masih jarang digunakan. Nah, itulah beberapa cara atau perbaikan di jembatan Cisomang. Nah, yang ingin saya tekankan adalah tadi dengan perkuatan yang ekstra mahal tadi ya teman-teman, itu kalau bisa tidak usah terjadi. Kita bisa deteksi lebih dini dengan penyelidikan tanah. Nah, ini ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Nah, itu mungkin pengantar dari saya supaya teman-teman juga terbuka pikirannya dan tertarik untuk mengikuti mata kuliah ini.